Poin utama dalam gencatan senjata dan perundingan terbatas diketahui berisi permintaan Hamas agar Israel berkomitmen untuk mengakhiri pertempuran secara permanen. Kesepakatan 3 fase yang didukung Amerika Serikat saat ini menetapkan bahwa gencatan senjata awal akan dilakukan selama 6 minggu. Bersamaan dengan itu, negosiasi akan diadakan untuk gencatan senjata permanen. Dikutip dari Tribun News, Gedung Putih menyatakan bahwa kesepakatan itu diajukan oleh pemerintah Israel. Namun, Perdana Menteri Netanyahu berkali-kali menegaskan bahwa Israel tak akan mengakhiri perang sebelum Hamas dibubarkan. Hamas sendiri meminta untuk dilakukan gencatan senjata permanen lantaran khawatir Netanyahu hanya akan melaksanakan perjanjian gencatan tahap pertama. Militan Palestina itu juga membantah telah mengajukan ide-ide baru untuk proposal gencatan senjata di Gaza itu. Pengadilan di Berlin menolak permintaan mendesak dari sejumlah warga Palestina untuk menghentikan persetujuan ekspor senjata. Diketahui Jerman turut memasok senjata untuk Israel. Dikutip dari Middle East Monitor, para penggugat berargumen bahwa ada bukti pelanggaran dalam perang Israel melawan Hamas. Desakan itu digaungkan dengan alasan adanya potensi pelanggaran kemanusiaan. Desakan itu digaungkan dengan alasan adanya potensi pelanggaran hukum kemanusiaan. Pengadilan Administratif Berlin memutuskan bahwa para penggugat gagal untuk menunjukkan ada keputusan ekspor yang tertunda. Dilaporkan, pengadilan juga mencatat bahwa pemerintah Jerman dapat menolak izin ekspor senjata dengan memberlakukan persyaratan tambahan. Sebagai tanggapan, kelompok-kelompok pengacara mengkritik keputusan itu sebagai hal yang tak dapat dimengerti. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu 12 Juni 2024 mengatakan bahwa Hamas mengusulkan banyak perubahan pada proposal gencatan senjata. Namun hal tersebut dibantah oleh pejabat senior Hamas Osama Hamdan. Ia membantah bahwa Hamas telah mengemukakan ide-ide baru untuk proposal gencatan itu. Menurutnya, Israel justru yang menolak proposal tersebut dan menuduh pemerintah Amerika Serikat mengikuti Zionis. Dikutip dari Kompas.com, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengungkap, usulan perubahan yang diajukan Hamas bersifat kecil dan tak terduga. Sementara perubahan lainnya jauh berbeda dari apa yang diuraikan Dewan Keamanan PBB. Disebutkan Hamas juga menginginkan jaminan tertulis dari Amerika Serikat terkait rencana gencatan senjata. Di sisi lain, Hamas telah mengeluarkan pernyataan terkait kepositifan mereka dalam negosiasi. Pihaknya juga mendesak Amerika Serikat untuk menekan Israel agar menerima perjanjian yang mengarah ke gencatan senjata permanen. Pemimpin Hamas di Lebanon Osama Hamdan menuding Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berupaya untuk membebaskan Israel dari komitmen gencatan senjata. Menurutnya, Amerika Serikat tak bersikap netral sebagai mediator. Dikutip dari Tribun News, Amerika Serikat dinilai lebih mengutamakan kepentingan Israel. Bagi Osama Hamdan, itu merupakan kelanjutan dari kebijakan Amerika yang terlibat dalam genosida yang dilakukan pasukan Zionis. Ia bahkan menyebut apa yang dikatakan Blinken mengandung kekeliruan, termasuk perihal usulan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sebenarnya berasal dari Israel. Dalam proposal, Israel juga disebut belum sepenuhnya menarik diri dari jalur Gaza. Hamas menegaskan pihaknya bersedia menerima kesepakatan gencatan senjata yang mencakup pembebasan tahanan. Meski sebelumnya, Israel menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang berupaya mengadopsi proposal gencatan senjata yang diusung Amerika Serikat. Rekaman tentara Israel menggunakan trebuchet untuk meluncurkan pembakar ke Lebanon beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, pembakar-pembakar tersebut ditargetkan ke sisi lain perbatasan. Terlihat sekelompok tentara Israel berada di sebuah wilayah dengan tembok yang mengintari mereka. Kemudian tampak sebuah trebuchet atau manjanik, alat yang digunakan untuk melontarkan bola-bola api. Diketahui alat tersebut banyak digunakan dalam perang dan pengepungan pada abad pertengahan. Dalam video yang beredar, alat tersebut terlihat melemparkan sebuah bola api melewati tembok perbatasan. Dikutip dari The Times of Israel, disebutkan bahwa perbatasan Lebanon memiliki vegetasi yang lebat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan Israel yang disiagakan di daerah tersebut. Diyakini kebakaran yang ditimbulkan menggunakan trebuchet itu
dapat membantu tentara dalam mengidentifikasi pejuang Hizbullah yang mencoba menyusup ke Israel. Brigade Al-Quds kembali melakukan serangan diam-diam terhadap pasukan Israel. Kali ini mereka menyerang kendaraan militer Zionis, yakni tank Merkava 4 di jalur Gaza Utara. Rekaman operasi tersebut pun dibagikan Al-Quds lewat kanal Telegram mereka, Kamis 13 Juni 2024. Video tersebut menampilkan adegan penyergapan dengan menggunakan cangkang tandem dan perangkat kejut petir. Di awal klip itu terlihat dua pria dari Brigade Al-Quds tampak merangkai kabel-kabel. Mereka mempersiapkan senjata untuk melakukan penyergapan. Kemudian klip itu berlanjut dan menampilkan saat anggota Al-Quds memasang senjata jebakan itu. Perangkat kejut petir itu tampak diletakkan di pinggir jalan di atas puing-puing reruntuhan. Al-Quds menempatkan senjata itu bak barang rongsokan dan sukses mengecoh IDF. Saat tank Merkava melintas, Al-Quds langsung mengaktifkan perangkat kejut petir itu dan melayangkan rudal. Alhasil, kendaraan militer itu pun hancur berkeping-keping. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.